Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu wasiat agung yang senantiasa dibacakan dan diwasiatkan oleh para khatib dalam setiap momentum khutbah sholat Jumat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanhal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan 3 hal dan melarang kita dari 3 hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ya'muru bil 'adli, memerintahkan kita umat Islam untuk berbuat adil. Apakah adil itu? Al-Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya mengatakan yang dimaksud dengan al-adlu adalah al-insaf, keinsafan diri, ya, kesadaran diri. Dan kata beliau, di antara bentuk keinsafan diri, kesadaran diri adalah pengakuan kita atas segala nikmat yang Allah berikan pada diri kita. Sehingga dengan nikmat-nikmat itu maka wajib bagi kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian Al-Imam At-Tabari mengutip perkataan Ibnu Abbas yang mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan al-adl dalam firman ini adalah syahadatu alla ilaha illallah, yaitu dengan bersaksi, dengan mengimani bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, Allah taala memerintahkan kita untuk senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Itulah yang pertama. Innallaha ya'muru bil 'adli. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan kita untuk berbuat adil, yaitu dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya, Allah taala juga memerintahkan kita untuk berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan oleh Al-Imam At-Tabari dikatakan yaitu as-sabru lillahi ala ta'atihi fima amara wa naha, yaitu bersabar untuk menjalankan ketaatan, bersabar untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, dan bersabar untuk senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar di dalam menjalankan ketaatan baik dalam kondisi suka maupun susah. Bersabar di dalam menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala baik dalam kondisi al-makrah wal mansyad, dalam kondisi yang kita tidak suka untuk menjalankannya maupun suka menjalankannya. Intinya kita diminta oleh Allah taala bersabar di dalam menjalankan apapun yang Allah wajibkan pada diri kita semua. Itulah al-ihsan. Yang ketiga, Allah Ta'ala juga memerintahkan kita untuk wa'ita idil qurbah, untuk menunaikan hak-hak kerabat kita. Yang dalam bahasa agama, di antara salah satu hak kerabat kita adalah dengan melakukan silaturahim, yaitu menyambung tali kekerabatan, tali persaudaraan, misalnya dengan membantu mereka ketika mereka membutuhkan. Ya, minimal kalau kita tidak mampu membantu mereka dengan finansial, kita bantu mereka dengan berdoa. Ini juga salah satu hak yang harus ditunaikan oleh umat Islam terhadap saudaranya, terhadap kerabat-kerabatnya. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan 3 perkara tersebut, Allah taala juga melarang kita untuk menjauhi 3 hal. Apa 3 hal itu? 1, al-fahsya. Allah Ta'ala melarang kita, mencegah kita untuk berbuat al-fahsya. Al-fahsya yang dimaksud di sini oleh At-Tabari, Al-Imam At-Tabari, yaitu az-zina. Jadi kita oleh Allah Ta'ala dilarang untuk menjauhi zina. Ya, tentu juga selain zina, tentu juga muqaddimatuz zina, seperti menjalin hubungan lelaki dengan perempuan yang menjurus pada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga tentu harus kita jauhi. Yang berikutnya juga Allah taala mencegah kita, melarang kita dalam ayat ini untuk melakukan al-munkar. Ya,
melakukan kemungkaran. Ya, kemungkaran tentu bentuknya sangat luas. Apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah bentuk kemungkaran. Dan yang ketiga, Allah taala juga melarang kita untuk berbuat al-baghyu. Apa itu al-baghyu? At-Tabari menjelaskan yang dimaksud dengan al-baghyu adalah al-kibru wa zulm, yaitu takabur, sombongan, dan juga al-zulmu, yaitu sifat zalim. Apa itu takabur? Takabur adalah radul haqqi an qailihi, kita menolak kebenaran dari seseorang yang mengucapkannya. Itu indikator seorang dikatakan takabur. Ada orang datang ke kita untuk mengatakan kebenaran, untuk mengatakan nasihat pada diri kita, tapi kita menolaknya. Nah, itu berarti kita sudah berbuat takabur, sombong. Kita juga dikatakan takabur kalau indikator yang kedua adalah istihqarun nas. Kita merendahkan harkat martabat seseorang. Ya. Seseorang kita tolak nasihatnya misalkan hanya karena misalkan dia lebih muda usianya dari kita, atau mungkin karena dia secara finansial ekonomi itu ada di bawah kita. Nah, ini juga bentuk kesombongan karena istihqarun nas, meremehkan manusia. Dan termasuk al-baghyu, kata al-Imam At-Tabari, adalah yaitu al-zulm, berbuat kezaliman. Jadi 3 hal ini kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, yaitu wa yanhal fahsya wal munkar wal bagh. Itulah 6 hal yang Allah nasihatkan kepada kita semua. Allah Ta'ala memerintahkan kita berbuat adil dalam pengertian menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala juga memerintahkan kita untuk berbuat ihsan dalam pengertian kita bersabar di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala juga memerintahkan kita untuk menunaikan hak-hak kerabat kita, seperti silaturahim dan semacamnya. Dan ada 3 hal juga yang Allah larang dari kita, yaitu pertama, Allah melarang kita untuk berbuat al-fasha, yaitu zina. Allah juga melarang kita untuk melakukan sesuatu yang mungkar, yang melanggar tatanan agama. Dan juga Allah Ta'ala melarang kita untuk berbuat al-bagh, kesombongan maupun bentuk kezaliman yang lainnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.